Alright, mudah-mudahan ini penyampaian cerita lebih terkonsep ketimbang take yang sebelumnya. Jadi kita akan bahas tentang pemilihan presiden, pilpres. Wah, ini ngeri-ngeri sedap. Tentang ucapan presiden yang bilang presiden itu boleh kampanye dan memihak. Bahkan menteri-menterinya kebalik ya, menteri-menteri itu boleh kampanye atau memihak, bahkan presiden juga boleh. Itu ada undang-undang pemilunya, jadi udah jelas sih itu dibolehkan. Pak Presiden Joko Widodo juga hormat Pak, juga sudah memberikan klarifikasi. Sebagai orang awam nih ya, pandangan orang awam, sudut pandang masyarakat biasa, sipil, gue kira itu sangat demokrasi ya, karena sosok presiden itu kan memang presidennya itu sebuah jabatan, tapi kan di situ juga ada individu ya, sebagai individu. Walaupun sebenarnya kita sulit untuk memisahkan antara jabatan presiden dengan individu pribadi, personal. Tapi saya kira untuk yang setuju akan demokrasi dan mendukung beliau, saya kira akan sangat sportif, sangat sportif, sangat saya kira bisa dipisahkan. Ya memang ketika beliau tugas itu sebagai presiden, tapi ketika lepas lepas tugas, lepas dinas, kan ada waktu istirahatnya. Nggak mungkin juga seorang presiden nggak ada istirahatnya kan. Ada istirahatnya, ya di situ kita bisa lihat beliau sebagai masyarakat biasa. Karena juga beliau kan dipilih untuk menjalankan tugasnya 5 tahun, selama 5 tahun, satu periode, dan setelah itu kan kembali menjadi masyarakat biasa. Jadi saya kira sangat tepat undang-undang pemilu yang mengatakan presiden atau menteri-menterinya itu boleh berkampanye dan memihak, tapi harus dicatat tanpa menggunakan fasilitas negara. Karena sebagai individu itu setiap warga atau masyarakat itu berhak untuk menyampaikan pendapat, berkampanye sebagai individu ya, bukan sebagai jabatan atau pejabat negara. Nah, itu tadi pejabat negara sekaligus pejabat publik sekaligus pejabat politik ya. Kayak gitu ya, kayak terlalu paham ya. Menarik sih untuk dikulik, untuk dikupas lebih dalam. Ya berharap aja ada diskusi dengan beberapa pakar. Wah, terlalu jauh sih. Nggak mungkin juga. Mau nyampaikan pendapat aja sih, gagasan ya. Udah bagus konsepnya, nggak tahu. Alright, mending bahas yang seru-seru aja ya. Kucing aja kali ya. Gue punya kucing, namanya Business. Ya pasti yang nontonin bakalan connect ke Jehian ya, Bang Jehian. Itu seorang businessman, abangnya Jerome, punya nama kucing namanya Business. Ya sebenarnya inspirasinya juga dari beliau sih. Jadi ayo gue tunjukin. Nah, ini dia Business. Cukup. Oke.
bisnis ini kucuk. Oh, tuh. Aduh. Bisa malu dia. Ada. Baru kali ini lihat bisnis ketika di depan kamera kayak sadar gitu dia. Padahal biasa kalau dipegang tuh dia bisa tenang, suka. Dia kayak lagi bersihin. Ya udah, itulah sekilas apa namanya tentang bisnis ya. Ngomongin kucing, mungkin nanti berikutnya bakalan ngomongin agak sedih-sedih ya. Jadi gue punya kucing, Moza namanya. Nanti ya, ini udah 6 menit soalnya, kita ke berikutnya.